warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Ibnu Ismantoro. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik videonya. Semoga teman-teman bisa lolos ke CPNS tahun 2024. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait materi dan contoh soal silogisme kategorik, ya. Kali ini kita akan melakukan latihan, ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk siapkan kertas dan perhatikan pembahasannya. Oke, yang perlu teman-teman lakukan adalah mohon perhatikan bahwa ada 5 soal pilihan ganda di video kali ini. Kedua, siapkanlah kertas atau HP untuk mencatat jawaban teman-teman semuanya, ya. Kemudian kerjakan dalam waktu 30 detik per soal. Ini sudah kami bantu ya dengan membuat videonya 30 detik lebih lama setiap soalnya. Oke, lalu silahkan tulis jawabannya ketika sudah menemukan. Dan kemudian jika waktu habis, kerjakan soal selanjutnya. Jadi Anda tidak perlu melakukan pause video. Baik, kemudian lanjut dan ulangi sampai semua soal terjawab. Hanya 5 soal, nanti di akhir video akan ada pembahasannya. Jadi mohon tonton sampai akhir. Soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Oke, teman-teman semuanya, karena 5 soal sudah kita sajikan, saatnya kita bahas satu persatu dimulai dari soal nomor 1. Teman-teman masih ingat ya, ada 3 langkah dalam proses menarik kesimpulan silogisme korektif. Yang pertama, kita lihat apakah premisnya termasuk partikular atau universal, ya. Semua koruptor harus dipenjara karena ini semua koruptor, ya. Maka ini termasuk universal. Kemudian di sini ada Helena Lim, ya. Ini nama, maka ini termasuk
partikular. Helena Lim adalah koruptor. Nah, karena ini langkah pertama sudah oke ya, jadi kita melanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu apakah ada premis yang sifatnya negatif? Tidak ada. Sehingga lanjut ke langkah 3, kita tinggal menghapus kalimat penengah yang sama. Yang mana yang sama? Yaitu koruptor. Sehingga jawabannya adalah Helena Lim ya. Helena Lim, ini saya singkat saja, harus dipenjara. Oke. Jawaban yang betul adalah yang ini, begitu ya. Kalau misalnya kita mau lebih mudah lagi, kita bisa lihat langsung melalui jawaban A, B, C, D, E. Oke, ini saya ulangi sedikit ya. Jadi ini apakah universal atau partikular? Ini partikular, jadi jawabannya harus partikular. Yang partikular yang mana gitu ya? Antara B, C, dan D. B, C, dan D, dan E. Ada 4. Yang tidak ada kesimpulan jelas salah. Kemudian karena ini sama-sama positif ya, jadi tidak ada jawabannya itu pasti positif. Yang B jelas salah. Kemudian sebagian koruptor adalah Helena Lim. Ini tidak ada ya sebagian koruptor ini subjek yang baru, jadi nggak mungkin. Jadi salah juga nih yang D, antara C dan E. Kemudian ada juga Helena Lim harus dibenci, yang E. Harus dibenci ini tidak ada kata yang ada di dalam premis, sehingga jawaban yang betul adalah C. Kurang lebih seperti itu ya pembahasan nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Premis umumnya kita baca, sebagian negara di Asia Tenggara mengikuti kualifikasi Piala Dunia ya. Oke, kita lihat ini sifatnya apa? Kuantornya yaitu partikular. Lalu premis khususnya Indonesia adalah negara di Asia Tenggara ya. Indonesia sifatnya apa? Partikular. Mohon diingat teman-teman, kalau dua premisnya sifatnya partikular, jadi jawabannya pasti tidak ada kesimpulan. Oke, jadi ini mudah sekali ya. Kalau dua premisnya itu sifatnya partikular, jadi jawabannya yang A yang betul. Nggak perlu lihat yang lain. Tapi karena ini proses belajar, kita buat saja diagramnya ya, supaya teman-teman paham. Kita lihat diagramnya. Di sini kita buat diagram. Sebagian negara di Asia Tenggara mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Jadi anggap saja ini ada semesta Asia Tenggara. Lalu ada sebagian negara yang mengikuti dan ada juga yang tidak. Ini yang mengikuti dan ini yang tidak ya. Dan Indonesia adalah negara di Asia Tenggara. Kalau kita mau langsung menghapus istilah yang sama, yaitu Asia Tenggara, kita akan mendapatkan kesimpulannya adalah Indonesia ya. Indonesia mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Yang B jawabannya. Nah, tapi kita jangan lihat ini ya, jangan lihat berita yang asli. Kita melihat kasus di soalnya. Indonesia mengikuti kualifikasi Piala Dunia, walaupun memang di sini tertulis bahwa Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, tapi memungkinkan juga Indonesia tidak mengikuti. Seperti itu. Bisa saja Indonesia masuk ke diagram yang ini gitu. Jadi tidak pasti bahwa Indonesia mengikuti kualifikasi Piala Dunia, sehingga kesimpulannya yang benar adalah tidak ada kesimpulan. Begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Premis umumnya, setiap autotrof melakukan fotosintesis. Ini berarti termasuk universal. Premis khususnya, tali putri bukan autotrof. Berarti ini adalah partikular ya. Kita lanjut ke langkah yang kedua, apakah dua premis ini dua-duanya negatif? Ternyata hanya satu ya, yaitu di premis khususnya saja, sehingga ini bisa dilanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menghapus kata penengah yang istilahnya sama. Yang mana yang sama? Yaitu ini ya, autotrof. Sehingga nanti jawabannya adalah tali putri melakukan fotosintesis. Tapi ingat bahwa ketika ada dua premis yang salah satu premisnya sifatnya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga ini perlu ditambahkan
kata negatifnya. Tali putri tidak melakukan fotosintesis. Jadi, yang jawaban yang betul adalah yang D. Oke? Selanjutnya, nomor 4, premis umumnya. Semua logam menghantarkan panas dengan baik. Berarti ini masuk ke universal. Lalu, premis khususnya besi adalah logam. Besi ya, termasuk salah satu logam ini partikular. Oke, kita lihat apakah dua premis ini dua-duanya negatif, ternyata tidak. Sehingga kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu menghapus penengah yang sama. Yang mana ini ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa besi menghantarkan panas dengan baik. Ya, ini mudah ya, yang nomor 4 ya. Jadi jawabannya yang D, seperti itu. Atau lagi-lagi teman-teman bisa melakukan sistem eliminasi. Yang mana yang jawaban atau subjeknya itu adalah besi gitu ya. Berarti antara D dan E, begitu. Terus ini sama-sama positif, berarti karena sama-sama positif, yang negatif kita hapus, yang negatif berarti yang E. Berarti yang E salah ya, yang D yang betul. Terakhir, soal nomor 5, premis umumnya, setiap koruptor tidak boleh dikasihani. Oke, ini karena ada kata setiap, jadi sifatnya universal dan ini sifatnya negatif ya, karena ada kata tidak. Kemudian Ali bukan koruptor. Ali ini sifatnya partikular. Dan ini ada kata bukan itu negatif. Ingat teman-teman, kalau dua premisnya itu dua-duanya negatif, itu tidak bisa ditarik ke simpulan. Jadi jawaban yang betul ya, yang paling singkat ya, mudah, jawabannya adalah yang A. Oke. Kalau kita mau menggunakan langkah-langkah yang biasa kita lakukan, ini sebetulnya setiap dan Ali, berarti jawabannya pasti Ali ya. Pasti jawabannya Ali ya. Karena partikular dan universal yang kita ambil adalah yang partikular. Kemudian kita bisa langsung menghapus penengah atau istilah yang sama. Yang sama yang mana? Koruptor. Sehingga nanti jawabannya Ali tidak boleh dikasihani. Loh, tidak boleh dan bolehnya dikasihani, itu Ali kenapa kok bisa tidak boleh dikasihani gitu kan ya. Jadi ambigu. Ini makanya kenapa kalau dua premis negatif tidak ada kesimpulan. Seperti itu ya teman-teman, semoga teman-teman paham untuk nomor soal 1 sampai nomor 5. Gimana teman-teman? 5-5-nya benar atau tidak? Silakan tulis di komentar soalnya gampang atau enggak. Semoga teman-teman yang mengerjakan bisa dengan mudah ya dan benar ketika nanti mengerjakan di soal TWK yang sebetulnya ya. Sampai sini saja dulu untuk video silogisme kategoriknya ya. Ditunggu video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman.